Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah laboratorium, yang di dalamnya terdapat sebuah robot yang sedang dirakit. Dia dinamakan Robotex, robot perempuan berambut pendek, yang dirancang sebagai robot yang mirip dengan manusia. Si profesor, dan menjualnya. Akan tetapi, robot tersebut terus berbicara, yang membuat dia dibongkar lagi. Dan robot perempuan tersebut berjanji, akan patuh dan tidak banyak berbicara. Alhasil si profesor memasangkannya kembali. Lalu dia diberi nama Dodo. Setelahnya kita dialihkan di sebuah taman. Di sini terlihat Dodo sedang mengintip seorang pria di seberang sana. Yang ternyata pria tersebut adalah pemiliknya. Sekarang, dia terus mengikuti pria itu. Bahkan ketika di restoran pun dia turut mengikutinya. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah itu, yang bernama Yang Dong. Dodo pun banyak berbicara, bahkan dia bergaya layaknya model Jepang. Karena dia diperintahkan seperti itu oleh Dabing, yaitu profesor yang membuat dirinya. Namun, kelakuan Dodo membuat Yang Dong agak kesal, dan risih dengan adanya robot yang diberikan. Semuanya, ini di sini bahkan Dong menelepon apakah Yang Dong sudah bercinta dengan Dodo. Kemudian Yang Dong agak marah, dan menyuruh Dodo untuk pergi. Setelahnya, sekarang Yang Nam berada di sebuah ruangan, di mana di sana ada seorang perempuan berambut panjang sedang terbaring. Dia pun menatapnya dengan perasaan sedih. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh membuat Yang Dong bergegas keluar. Ternyata ada 3 pria berbadan besar menyerang rumahnya. Awalnya, dia sempat melawan sampai salah satu dari mereka menodongkan pistol, membuat Yang Dong berhenti namun pada saat itu terdengar suara mobil polisi sangat kencang, dan ketiganya pun segera melarikan diri. Ternyata suara itu berasal dari mulut Dodo. Melihat hal itu, membuat Yang Dong terkejut. Kemudian keduanya sarapan bersama di ruang makan. Yang Dong mulai sedikit menerima keberadaan Dodo di rumahnya. Setelahnya, mereka berada di ruang tamu, mengobrol beberapa saat sampai Yang Dong memberitahu bahwa dia mempunyai seorang tunangan. Namun, tunangannya ini sedang sakit, dan tak sadarkan diri. Dodo pun menanyakan perihal emosi, manusia yang sesungguhnya Smith dan Yang Dong hanya memberikan Dodo minuman, dan bertanya perihal pelajaran apa saja yang bisa diambil hari ini. Dodo banyak menjawab, sampai membuat Yang Dong terharu. Dan lalu, dia menyuruhnya tidur awal. Di sini Dodo menawari untuk tidur bersama Ni. Namun Yang Dong mengabaikannya, dan langsung memasuki kamarnya. Saat Yang Dong sedang di kamar dia tiba-tiba terkejut karena kedatangan Dodo yang menangis histeris. Yang Dong pun bertanya ada apa ia mengatakan bahwa dia baru saja menonton film, dan di film tersebut tokohnya seketika menjadi tua, dan meninggal. Dodo tidak ingin jika Yang Dong juga tua dan cepat meninggal. Yang Dong yang melihat tingkah Dodo tersebut hanya terkekeh, dan meminta Dodo untuk duduk di sebelahnya. Kemudian saat Dodo sudah duduk dengan tiba-tiba, dia menyatakan cinta pada Yang Dong. Dia mengatakan aku tidak bisa seluruh duniaku, namun seluruh duniaku adalah milikmu. Lalu ia menciumnya, dan saat Yang Dong akan membalas ciumannya, Duyung terdengar suara panggilan telepon, dan dia terkejut saat diberitahu. Ternyata Ning tunangannya kini sudah siuman. Dengan cepat ia berlari dari kamar meninggalkan Dodo, dan tak lama setelahnya Yang datang ke rumahnya. Namun, kali ini dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh tunangannya yaitu Ning Ning. Dodo yang melihat itu langsung menyambutnya, dan Ning yang melihatnya langsung menghampirinya. Ia sangat terkejut ternyata robot bisa sangat mirip manusia, bahkan dia sampai meraba-raba. Yang lebih dulu pergi ke lantai atas memasuki kamarnya. Dan disinilah mereka berdua di ruang tamu. Ning banyak menginterogasi Dodo, dan meminta ia untuk tidak menyentuh barangnya, dan Dodo harus selalu membersihkan lantai atau mengepel. Saat Ning akan melanjutkan ucapannya, dia filenya oleh Yang Dong untuk ke kamarnya, dan meninggalkan Dodo sendirian. Ternyata mereka berdua akan melakukan kegiatan anu. Ya kalian tahulah bahkan suara desahan sampai terdengar oleh Dodo, yang berada di lantai bawah. Ia pun hanya bisa menahan tangisnya, selagi dia mendengar suara tersebut. Di pagi hari ketika Dodo sedang duduk di ruang tamu, Ning datang dan membawa pisau dan mengancam Dodo, untuk membuka bajunya. Namun, untungnya Yang Dong datang. Dengan segera mencegah hal tersebut terjadi, dan sangat tidak diduga Ning mengira setelah bak tangannya sendiri dengan pisau itu, dan yang langsung memegangnya juga.
Ning tiba-tiba mencium Yang Dong, yang tepat di depan Dodo. Setelahnya Yang Dong menghampiri Dodo yang sedang berada di kamarnya. Ini dia meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan tadi. Dan mengajak Dodo untuk hiking esok hari. Hal itu tentu saja membuat Dodo antusias dan sangat senang. Esok hari tiba akhirnya kegiatan mereka akan dilakukan mereka berada di mobil dalam perjalanan menuju tujuan. Dan saat di perjalanan Yang Do mengajak ngobrol Dodo bahwa dia sudah mempunyai tunangan. Alangkah baiknya dia tidak mempunyai robot seperti Dodo di rumahnya untuk keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan dan keamanan keluarganya. Dan tanpa diduga saat sudah sampai di kaki gunung, Yang Dong memerintah Dodo untuk keluar dari mobilnya, atau bisa dibilang Yang Dong membuang Dodo di sini ia tidak mau dibuang. Dia bertanya, apa kesalahannya? Sampai dia harus dibuang. Namun Yang Dong tidak menjawabnya. Setelahnya dia pun melajukan mobilnya. Awal Yang Dong berhenti, karena teriakan Dodo. Namun dia memantapkan keputusannya ini adalah keputusan terbaiknya dan langsung pergi menancap gas, dan Dodo hanya bisa menangis. Saat dia benar-benar ditinggalkan, kemudian Dodo sendirian di hutan. Tiba-tiba, datang seorang pria yang diketahui ia juga seorang robot bernama Kakak. Mereka pun saling berkenalan karena sesama robot bisa mendeteksi satu sama lain. Di sini Dodo bercerita bahwa dia ditelantarkan oleh tuannya, dan ternyata nasib mereka sama. Dodo juga bercerita bahwa ia ingin memiliki hati manusia. Sedangkan, di sisi lain Yang Dong pulang ke rumah. Namun ia tidak menemukan Ning dan malah menemukan surat tentang keberadaan Ning. Ning di saat ia menyusuri, ia malah disekap dan dibawa oleh beberapa orang dalam sebuah mobil. Kemudian, di sini kita diperlihatkan Dodo dan Kakak yang sedang menyusup ke dalam sebuah tempat untuk menemui Dr. Zhang. Hingga akhirnya Dodo berhasil menemui Dr. Zhang, dan ia meminta agar ia diberikan sebuah hati manusia pada tubuhnya. Namun Dr. Zhang malah memberikannya sebuah GPS, agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelahnya, Dodo pun pergi dari sana namun ia meminta izin kepada Kakak, bahwa ia akan pergi menemui seseorang terlebih dahulu. Sekarang kita ke bagian Yang Dong. Dan mereka berhadapan dengan lelaki yang diketahui telah mengancam Ling, dan berbohong pada Yang Dong Ning. Akhirnya jujur kepada Yang Dong atas yang telah ia perbuat. Ternyata Ning ini pernah diana oleh si pria yang menculik ini Guis dan dia punya foto-foto tubuh Ning. Juga dia berencana terus memanfaatkan Ning untuk rencana-rencana jahatnya. Yang Ning yang mendengar itu pun memilih membawa Ning pulang. Dan tidak ingin membahasnya lagi. Tiba-tiba Dodo ada di sana. Kemudian ia menutup layar kaca dengan sebuah tirai. Dan membawa mereka berdua kabur dari sana. Tentu saja para kelompok tersebut pun mengejarnya. Di sini kakak yang sedang berada di tempat itu pun ikut melawan. Tetapi ia kalah karena mendapat banyak tusukan pada tubuhnya. Dan pada saat mereka sudah berada di atap, Dodo pun menyuruh mereka berdua pergi. Karena ternyata mereka berhasil diikuti di saat Ning dan Yang No sedang berusaha kabur dengan menuju desa. Buah tali dari arah lain pria tadi menembakkan pelurunya ke arah Ning, hingga ia pun terjatuh ke lantai bawah. Dan akhirnya hingga setelah kejadian itu Yang Dong kini sedang membaca surat wasiat dari Ning. Ning saat ia membacanya ia bertekad dan membalaskan dendamnya Ning. Ning hingga suatu hari datang seorang pria gemuk yang mengabarkan kepada Yang Dong bahwa pria yang pernah menyakiti Ning. Ning kini berusaha melarikan diri ia yang mengetahui itu pun langsung berencana akan menyusulnya. Beberapa waktu kemudian Dodo yang mendengar percakapan mereka keluar pergi ke sebuah tempat, di mana pria yang telah menyakiti Ning berada di sana ia juga bertemu dengan Yang Dong. Namun Dodo memborgol tangannya sehingga ia sendiri yang melawan pria yang membunuh Ning. Mereka pun berkelahi, hingga pada akhirnya Dodo meledakkan dirinya bersama pria itu, hingga mereka tewas. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dodo terlahir kembali karena diciptakan ulang oleh Dr. Zheng, dan kini ia juga memiliki hati manusia di dalam tubuhnya. Dia pun bersama dengan Yang No menjalani kehidupan yang bahagia. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian, dan juga bisa memberikan pelajaran tentang pentingnya saling menjaga, juga saling peduli, satu sama lain.